jadi guru. Saya sudah 17 tahun dulu sebelum jadi dosen, saya jadi guru dulu. Dari guru SD, SMP, SMA, itu sudah saya lakukan. Jadi saya sudah tahu sekali bagaimana rasanya menjadi guru. Sebenarnya ini rasanya sudah sering disampaikan, tetapi untuk pelaksanaannya ini masih banyak terkendala, saya yakin. Jangankan di sekolah-sekolah di pedalaman ya, di perkotaan saja, ini masih menjadi suatu kendala. Nah, kita fokus workshop sekarang itu apa sih? Nah, kita saat ini akan fokus bagaimana proses digital untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi kita lebih fokusnya ke sini gitu ya. Nah, lalu alat digital apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan pembelajaran di matematika? Kenapa kami pilih matematika? Karena matematika itu menjadi suatu dasar logika untuk belajar logika gitu ya. Bukan karena matematikanya, tetapi bagaimana cara berpikir. Kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana teknologi dalam kelas Anda saat ini? Karena teknologi itu kita rasanya dipaksa ya untuk sekarang itu untuk menggunakan teknologi, tapi sebenarnya kelas kita saat itu kelas secara online. Jadi ya pertanyaannya, apakah sarana belajar saat ini mudah didapat atau akses? Maksudnya di sini adalah sarana bisa berupa bahan ajar yang akan diterima oleh siswa, atau kemudian soal apakah itu sudah dapat atau sudah mudah diakses. Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Apakah ada perbedaan saat sebelum dan sesudah pandemik ini? Apakah ada perbedaan? Apakah jadi mudah didapat ataukah sama saja, atau hanya memindahkan kelas di dalam online, kemudian setelah itu ya sudah tidak ada perubahan apa-apa saja gitu, sudah tidak ada perubahan apapun gitu, apa cuman mahasiswa atau siswa mengerjakan tugas, setelah itu selesai. Apakah seperti itu? Nah, ini yang akan jadi bahan renungan kita. Apakah memang ada perbedaan ataukah hanya cuma memindahkan kelas dalam dunia maya gitu ya? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah digitalisasi sekarang itu mempermudah pekerjaan kita? Apakah memang malah mempersulit? Ataukah kitanya sendiri gitu yang belum mau bagaimana konten pembelajaran atau konten pelajaran itu memberi pengaruh terhadap siswa? Karena memang selama ini kita kan lebih kalau untuk di sekolah touching sentuhan itu lebih terasa gitu ya, emosionalnya dapat, kemudian juga konten pelajarannya itu bisa didampingi oleh sentuhan-sentuhan kita sebagai guru gitu ya, itu terasa. Tapi kalau sekarang, apakah konten pembelajaran itu memberi pengaruh terhadap siswa atau jangan-jangan malah kualitasnya malah menurun? Semoga saja tidak gitu ya. Ini bahan renungan kita. Apakah 4 hal ini sudah terjadi? Apakah ada perubahan gitu ya? Ini yang menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Ini make something for your class. Ini sebenarnya apapun yang terjadi dengan dunia ini, apapun yang terjadi, insya Allah kalau di dalam Islam itu kan kita harus optimis ya gitu ya. Apa yang akan terjadi masa depan memang kita tidak pernah tahu, tapi kita harus berikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Jadi mari kita lakukan sesuatu di dalam kelas kita gitu ya. Termasuk di kelas saya sebagai dosen, saya juga harus melakukan sesuatu yang berbeda. Apakah kita siap? Apakah kita akan menyiapkan siswa-siswa kita untuk siap menghadapi masa yang akan datang seperti ini? Ini dibuat seperti ini. Ini di lab science, kemudian ini juga sampai mejanya pun berfungsi sebagai kompor, sebagai timbangan, sebagai macam-macam. Ini seperti tampak tidak mungkin, tapi bisa jadi ini terjadi di tahun 2000 sekian kan. Itu yang saya mau perlihatkan Bapak Ibu, apakah kita bisa melakukan itu di kelas kita gitu ya. Nah, itu gambaran katanya bakal seperti itu. Dulu kita pernah berpikir bagaimana caranya supaya bisa sampai ke sana gitu ya. Kita punya teknologi. Sampai saat ini perkembangan teknologi digital itu termasuk perkembangan yang cepat gitu ya. Nah, ini nih
sebagai guru kita suka merasa, aduh kurikulum itu banyak yang harus dilakukan. Ini kita harus siapkan kurikulumnya seperti apa yang akan kita gunakan untuk anak didik kita. Nah, kita juga punya cara-cara. Saya yakin Bapak Ibu yang jadi guru itu sudah tahu bagaimana cara melatih siswa, kemudian gitu jadi melatih diri kita sendiri dengan cara macam banyak hal yang bisa kita gunakan. Sekarang platform Bapak Ibu mungkin bisa dari YouTube atau bisa jadi dari media sosial. Itu banyak sekali yang memberikan tutorial tata cara itu banyak sekali. Jadi mungkin sekarang jauh lebih dipermudah dengan cara kita untuk melatih diri. Nah, jadi kita juga harus tahu apa yang harus kita ketahui dulu saat ini gitu. Apa yang kita butuhkan saat ini gitu ya. Jadi supaya mencapai ke sana, apa yang harus kita lakukan? Kita jadi harus cek dulu teknologi apa yang kita punya. Kemudian kurikulumnya seperti apa. Terus caranya apa, bagaimana caranya untuk bisa melatih diri kita sendiri. Terus apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu saat ini. Nah, yang jelas ini adalah digital pedagogisnya, Pak. Kita mengenal digital pedagogis. Kalau Bapak Ibu yang belum mengenal ini digital pedagogis itu seperti ini. Kita mulai nih ya. Bagaimana Anda menggunakan teknologi di dalam kelas? Ramping, maksudnya ramping itu adalah nggak terlalu besar, tapi bermakna gitu lah. Contohnya, misalnya Bapak Ibu punya konten di Instagram itu 1 menit, atau kalau di IGTV itu sampai 5 menit bisa. Nah itu ramping, tapi kita bisa menggunakan 5 menit itu untuk konten. Terus terintegrasi itu maksudnya bisa diakses oleh banyak orang, kemudian bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Karena sekarang kan ada Merdeka Belajar itu ya, jadi diharapkan bahwa para siswa itu bisa mengetahui banyak hal terintegrasi antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran. Kemudian desain yang baik, ya jelas desain yang baik itu akan membangkitkan minat anak-anak untuk belajar. Bagaimana teknologi sekarang? Apakah cuma sebagai tambahan? Ya sekedarnya sajalah. Dulu tuh kita seperti ini gitu ya. Zaman dulu itu pedagoginya gede, besar, kontennya lebih kecil. Teknologinya diharapkan ada perubahan seperti ini. Pedagoginya masih tetap besar, tapi kontennya perbesar, teknologinya juga diperbesar. Kita lebih fokus bagaimana si konten ini bisa tersampaikan dengan baik. Pendekatannya kita rubah sekarang, yang asalnya pedagoginya yang besar. Jadi kita sekarang diharapkan untuk berubah seperti kontennya yang kita fokuskan. Pedagogi tetap ada, harus mengetahui bagaimana kebutuhan perkembangan siswa itu juga perlu, tetapi kontennya itu juga harus tetap masuk. Terus bagaimana sih kita mengetahui bahwa teknologi kita itu benar dan sesuai? Can we match technology to effect size? Ini tekniknya, Bapak Ibu. Saya yakin di kelas akan ada formatif kan ya, evaluation with analytic. Jadi formatif dan evaluasi analitik ini bisa menggunakan apa saja. Size-nya itu paling besar itu kan formatif ya. Nah, teknologi choice-nya apa? Kita bisa menggunakan Socratic quiz. Nanti Bapak Ibu bisa searching seperti apa sih. Film learning, bisa melihat dari film, bisa melihat dari showbiz, jadi dari wawancara dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai formatif. Augmentation itu ini sum scale, jadi ini ada skala yang dibangun oleh seseorang ya, namanya SAMRR scale. Augmentation ini, kemudian teaching and learning pace, apa yang diharapkan didapat dari otonomi siswanya mau seperti apa, pedagogi teknologinya apa yang akan kita gunakan, capability apa yang harus mereka dapatkan setelah pelajaran nyata, kemudian content knowledge-nya bagaimana, kemudian jadilah suatu project gitu ya. Kalau Bapak Ibu sering mungkin pernah dengar STEM itu, kalau sekarang sedang dikembangkan STEM gitu ya. Nah, STEM itu bisa digunakan juga sebagai salah satu project problem based gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada siklus the digital learning and teaching cycle. Nah, ini digital learning, belajar dengan digital, dan belajar mengajar digital ya. Siklusnya seperti ini. Jadi yang kuning ini adalah siklus pedagoginya. Kalau yang biru
ini adalah aplikasi yang bisa digunakan yang sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran. Nah, kalau yang pertama yang kita lakukan mulai dengan diagnosis terlebih dahulu. Diagnosis apakah yang akan kita gunakan gitu ya. Engagement, bagaimana mengengage siswa kita, murid-murid kita. Kemudian bagaimana caranya si digital learning ini bisa meningkatkan kemampuan. Terus bagaimana mentransformasikannya. Kemudian presentasinya bagaimana. Ibu yang belum punya webcam, Bapak akan berikan ini Bapak Ibu. Nah, bisa cari di Google Play Store. Untuk handphone Bapak Ibu tuh bisa menjadikan webcam. Karena saya yakin handphone Bapak Ibu itu kameranya jauh lebih baik daripada laptop. Saya pun begitu. Nah, ini nih yang saya bilang. Namanya Bandicam Bapak Ibu. Yang tadi ini, nah ini supaya bisa muncul seperti ini, kita menggunakan software yang bisa di-download secara gratis, namanya www.bandicam.com. Kalau Bapak Ibu melihat itu bisa di sini download. Dan selanjutnya materi workshop yang kedua disampaikan oleh Ibu Zani Anjani Rafsanjani HSM. Kami persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa ada satu buah aplikasi yang namanya GeoGebra. GeoGebra ini kan salah satu aplikasi yang memang lebih concern ke pendidikan dan juga untuk matematika. Nah, ini adalah salah satu contoh konvensional yang selama ini Bapak Ibu maupun saya sendiri juga lakukan ketika saya mau mengajarkan kepada siswa. Solusinya adalah salah satunya dengan menggunakan GeoGebra. GeoGebra ini salah satu aplikasi dan juga program yang sifatnya free. Jadi kita bisa mendownload secara bebas, tidak berbayar. Kemudian akunnya pun juga bisa diakses secara mudah. Kalau GeoGebra itu penggunaannya Bapak Ibu sangat mudah, friendly usage ya. Artinya bahwa salah satu contohnya adalah kalau di matematika biasanya kalau sudah bertemu dengan integral atau biasanya kalau siswa bilang kalau sudah bertemu sama cacing itu susah sekali mengerjakan soal-soalnya. Kemudian kalau untuk matematika di tingkat SMA biasanya di kelas 3 itu kan sudah diajarkan mengenai bangun ruang. Di bangun ruang itu biasanya siswa sangat kesulitan mencari seperti diagonal ruang, kemudian jarak berapa, kemudian proyeksi-proyeksi yang ada di dalam bangun ruang. Bisa langsung mengakses semua aplikasinya from resource ini. Di sini akan banyak sekali materi yang bisa diajarkan adalah kita mau belajar mengenai vektor dan skala. Pasti di SMA pun juga ini sudah. Sudah muncul di upper dan lower sum-nya. Kemudian yang terakhir kita bisa menghitung integralnya dengan memasukkan perintah integral dari fungsi yang akan kita integralkan. Integral dari
muncul daerah yang diintegralkan adalah daerah yang berwarna. Kepada siswa, kita tinggal klik bagian slider yang tadi ada M ini, kita play di sini. Ini nanti akan muncul balok-balok yang bergerak. Ini artinya adalah kita buat partisi-partisi lebih kecil juga. Bisa dijelaskan mengapa ada partisi seperti ini. Siswanya seperti itu. Adalah salah satu contoh untuk menghitung ini. Bapak Ibu juga ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan kita mau menghitung integralnya saja tanpa membuat seperti ini, bisa sekali Bapak Ibu. Jadi ketika saya punya fungsi yang lain, saya punya fungsi G sama dengan X pangkat 3, ya seperti ini. Kemudian saya mau tahu hasil integralnya berapa, tinggal kita buat perintah integral. Dari masukkan fungsinya saja, integral dalam kurung F, itu nanti akan langsung keluar hasilnya. Saya contohkan kembali di halaman yang baru saja. Misalkan tadi saya mau menghitung integral dari fungsi Gx sama dengan X pangkat 3. Ini adalah untuk membuat sebuah bidang. Nah, ini kita hubungkan, kita akan buat persegi titik-titiknya sehingga membentuk sebuah persegi. Setelah persegi ini muncul, nanti langsung akan muncul titik-titiknya. Kemudian di bagian yang lembar kerja ruang dimensi, menunya akan mengikuti. Kita pilih yang ada gambar piramida seperti ini, kita klik. Kemudian di bawah ini nanti ada macam-macam pilihan. Gambar kubus ini seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke dalam layar yang ruang dimensi 3. Nah, kita klik di titik-titik yang ada di sana. Titik ini kita klik 1, 2, kemudian kita bawa ke atas. Nah, ini nanti sudah langsung. Untuk menghitung panjangnya, Bapak Ibu, kita tidak perlu menghitung secara manual. Jadi, untuk menghitung panjang dari titik A ke B misalkan, A ke B itu bisa kita lihat dari sini, segmen panjangnya 3. Kalau panjang dari titik A ke B, di layar yang sebelah kiri, panjangnya 3 juga. Segmen itu adalah panjang. Ketika kita ingin menunjukkan kepada siswa kita bahwa ruang dimensi 3 ini tuh besar dan kita bisa melihat dari sisi-sisi yang lain, ini tinggal kita lakukan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini nanti siswa akan bisa melihat, kalau dilihat dari samping nanti seperti ini, dari sudut 30 derajat nanti seperti ini, dan kemudian sesuai contoh yang saya berikan tadi, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menghitung diagonal ruang dari kubus. Caranya mudah, Bapak Ibu. Dari gambar yang di sini, misalkan saya ingin menghitung panjang diagonal ruang dari titik A ke H, itu kita klik di titik 2 yang ada dari sini ini, kemudian pilih yang segmen ini, kita hubungkan dari titik A sampai dengan titik H. Nah, ini akan membentuk satu buah segmen, yang mana segmen itu menjadi diagonal ruang dari kubus. Nah, secara jelasnya kalau saya putar, ini adalah diagonal ruang dari kubus. Lalu untuk menghitung panjangnya,
lembar kerja sebelah kiri, paling kiri ini akan langsung muncul panjangnya. Itu lagi kita hubungkan dengan menggunakan garis berupa segmen seperti itu. Nah, nanti ketika kita mau pindahkan ke PowerPoint misalnya, ini tinggal kita klik kanan, kemudian dari sini bisa klik kanan, kemudian kita di sini klik, kita save, bisa juga kita ekspor langsung. Kita akan otomatis di save dulu ini di save, terserah Bapak Ibu nanti di save-nya di mana, baru nanti kita bisa copy paste ke dalam PowerPoint kita. Nanti kita bisa langsung membuat media pembelajaran yang sudah terkoneksi dengan kalau saya buat di sini, ini hanya saya buat print layar ini, saya buat print screen-nya. Kemudian untuk yang ini saya buat dengan cara mengekspor apa yang saya kerjakan di dalam GeoGebra. Saya save dulu, setelah itu saya copy paste. Kemudian contoh lagi yang lebih menyenangkan bisa pada siswanya nanti adalah untuk saya juga bisa membuat jaring-jaringnya. Kita klik di sini Bapak Ibu, saya klik yang gambar prisma tadi, kemudian di bawah ada tulisan map. Ini kita klik, kemudian setelah kita klikkan di salah satu sisi di kubusnya. Nah, ini langsung akan muncul jaring-jaring dari agar jaring ini bisa bergerak, terjadi ada animasinya di sana. Saya mau buat animasi. Nanti kita buat slidernya seperti yang tadi di menu A sama dengan 2 ini. Kemudian slidernya kita klik juga. Setelah kita klik slidernya di lembar kerja dimanapun kita bisa klik, akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita okekan saja, kita pilih yang animasi.